Salam pemirsa, 15 April 2026. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Amerika Serikat secara resmi memperluas blokade militer terhadap Iran. Langkah ini diambil menyusul kegagalan perundingan antara kedua negara, sekaligus menandai masuknya konflik ke fase tekanan maksimum, baik secara militer maupun ekonomi. Blokade militer AS diperluas, ribuan pasukan dikerahkan. Setelah negosiasi dengan Iran menemui jalan buntu pada pertengahan April, militer Amerika Serikat langsung memperluas operasi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, khususnya di kawasan strategis Teluk Persia dan Selat Hormuz. Komando Pusat AS, CENTCOM, mengonfirmasi bahwa ribuan personel militer telah dikerahkan untuk menjalankan operasi tersebut. Di antaranya terdapat sekitar 5.000 pelaut dan marinir dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang saat ini beroperasi aktif di Laut Arab. Selain itu, kapal-kapal perang AS juga mulai menyiarkan pengumuman resmi blokade melalui frekuensi darurat internasional Channel 16 yang digunakan oleh seluruh kapal di laut. Dalam siaran tersebut, militer AS memberikan peringatan keras. Semua kapal yang menuju atau melewati pelabuhan Iran akan diperiksa, dicegat, dan ditahan. Harap berbalik arah atau bersiap untuk diperiksa. Jika tidak mematuhi, kami akan menggunakan kekuatan militer. Pernyataan ini menegaskan bahwa Angkatan Laut AS siap menegakkan blokade secara paksa, termasuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Uni Emirat Arab resmi berpihak ke AS. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik kawasan juga berubah drastis. Uni Emirat Arab UAE secara terbuka menyatakan dukungan kepada Amerika Serikat. Menurut laporan jurnalis Fox News, Matt Finn, pemerintah UAE menyatakan kesiapan untuk memperkuat aliansi strategis dengan AS, terlibat dalam operasi militer di Teluk Persia, mendukung penuh pelaksanaan blokade terhadap Iran. Langkah ini dinilai sebagai pukulan berat bagi Iran. Para analis menyebut, dengan bergabungnya UAE, Iran kini menghadapi tekanan militer ganda yang secara signifikan mempersempit ruang geraknya di kawasan. Trump klaim Tiongkok hentikan pasokan senjata ke Iran. Dalam perkembangan lain pada 15 April 2026, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Tiongkok telah menyetujui untuk tidak lagi memasok senjata ke Iran. Trump mengaku telah menerima jaminan langsung dari Presiden Xi Jinping, seraya menambahkan, "Kami bekerja sama dengan cara yang cerdas dan efisien. Bukankah itu lebih baik daripada perang? Tapi jika diperlukan, kami sangat ahli dalam berperang, lebih baik dari siapapun." Namun sejumlah pengamat menilai pernyataan ini bersifat strategis. Mereka menduga Washington sebenarnya mengetahui adanya keterlibatan Tiongkok, namun memilih untuk tidak mengungkapnya secara terbuka sebagai bentuk tekanan diplomatik sekaligus memberi ruang bagi Beijing untuk mundur tanpa kehilangan muka. Misteri 9 pesawat militer menuju Iran. Tak lama setelah pernyataan tersebut, laporan mengejutkan datang dari media Afghanistan. Disebutkan bahwa setidaknya 9 pesawat militer misterius terdeteksi melintasi wilayah udara Afghanistan menuju Iran. Yang menarik, 8 dari 9 pesawat mematikan transponder sehingga tidak terdeteksi dalam sistem pelacakan publik. Tidak ada konfirmasi resmi mengenai asal maupun tujuan misi mereka. Pergerakan ini langsung memicu spekulasi global. Sejumlah analis menduga pesawat-pesawat tersebut berasal dari militer Tiongkok, meskipun hingga kini belum ada bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Aset Iran di luar negeri mulai dibekukan. Tekanan terhadap Iran tidak hanya datang dari sisi militer, tetapi juga finansial. Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa sejumlah negara Teluk telah menyerahkan data rekening milik Garda Revolusi Iran, pejabat tinggi Iran. Aset tersebut tersimpan di berbagai bank di kawasan, termasuk di UAE dan Qatar, dengan total nilai mencapai puluhan miliar dolar AS. Langkah ini membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk membekukan, menyita, memutus aliran dana luar negeri Iran. Selain itu, Washington juga mengeluarkan peringatan keras terkait sanksi sekunder yang akan dikenakan kepada bank atau negara, termasuk dari Tiongkok yang masih melakukan transaksi dengan Iran. Satelit Tiongkok diduga bantu serangan Iran. Laporan dari Financial Times pada 15 April 2026 mengungkap fakta lain yang semakin memperkeruh situasi. Iran disebut telah memperoleh satelit mata-mata resolusi tinggi dari perusahaan Tiongkok sejak akhir 2024. Dalam konflik pada Maret 2026, satelit tersebut diduga digunakan untuk memantau posisi pangkalan militer AS di Timur Tengah, membantu penentuan target serangan rudal dan drone. Presiden Trump bahkan mengonfirmasi bahwa 5 pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara AS mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Para ahli menilai, kemampuan intelijen Iran meningkat signifikan berkat dukungan teknologi ini. Menuju konfrontasi AS-Tiongkok. Dengan meningkatnya keterlibatan Tiongkok, konflik ini dinilai tidak lagi sekadar perseteruan antara AS dan Iran. Trump sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Tiongkok memasok sistem pertahanan udara ke Iran, maka konsekuensinya akan sangat serius.
Beberapa analis bahkan menyebut situasi ini berpotensi berkembang menjadi konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dampak ekonomi, Iran rugi ratusan juta dolar per hari. Blokade Selat Hormuz telah memberikan pukulan telak bagi ekonomi Iran. Diperkirakan Iran kehilangan sekitar 400 juta dolar AS per hari, setara dengan 13 miliar dolar AS per bulan. Dengan sekitar 80% ekspor minyak Iran mengalir ke Tiongkok, gangguan ini juga berpotensi mengguncang sektor industri dan manufaktur Beijing. Kesimpulan, per 15 April 2026, situasi di Timur Tengah telah memasuki tahap yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Blokade militer, tekanan finansial, dukungan negara-negara Teluk, serta dugaan keterlibatan Tiongkok, semuanya membentuk satu gambaran besar. Konflik ini tidak lagi bersifat regional, melainkan mulai bergerak menuju pertarungan kekuatan global. Jika eskalasi terus berlanjut, dunia berpotensi menghadapi krisis yang dampaknya jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.